semuanya, welcome to Obral. Obrolan anak milenial. Halo guys, seperti biasa hari ini bertemu lagi bersama kita di Obral. Bersama gue Rivel, ada Disa, ada Bella, dan juga tidak lupa nanti akan ada Reza dan juga ada Felix bersama dengan kita juga. Jadi teman-teman, hari ini mungkin seperti biasa kita mau jelasin dulu nih kenapa kita ngobrol lagi lewat Zoom. Ayo coba jelasin Bel, lagi Bel. Ya, seperti biasa. Sebelumnya kita juga udah sempat mention kalau karena kondisi COVID yang pandemi yang masih belum kunjung membaik, jadi kita putuskan obral kali ini kita masih laksanakan masing-masing dari rumah ya. Sampai semuanya udah divaksin, sampai udah aman semuanya, kita akan kembali ke studio. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman jangan lupa doain terus supaya kita bisa asik-asikan lagi, kita bisa seru-seruan bareng lagi secara offline, saling tatap muka satu sama lain. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita memulai discussion hari ini, teman-teman, gue pengen disclaimer lagi sekali lagi, teman-teman, kita hanya berdiskusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa nggak setuju, teman-teman boleh banget tuh nggak setuju dengan apa yang kita bahas hari ini. Bagi teman-teman yang ngerasa bahwa ada hal yang baik dari kita dan teman-teman bisa adopted semua itu, teman-teman boleh banget pakai itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Dis? Nah, teman-teman, jadi kita hari ini akan bahas soal bitterness atau kepahitan hidup. Aku taunya bittersweet. Wadah. Bayi apa tuh? Bayi apa? Bayi ada bayinya. Aku taunya bitter love. Iya. Lagu nyanyi dong. Nah, apa itu kepahitan hidup? Sebenarnya kepahitan ini menurut gue gue agak sedikit rempet berarti namanya sama benci atau dendam. Menurut pada gimana? Kalau menurut gue ini agak mirip sih. Menurut gue agak mirip, betul. Agak dekat gitu. Tapi kan sebenarnya beda ya. Karena beda antara kepahitan dan benci dan dendam. Tapi sebelumnya gue pengen lupa cerita dulu nih. Kalau menurut aku dia tuh sama jalannya. Mereka tuh sama jalannya, tapi ujungnya bercabang gitu. Jadi ya, jadi tetap kayak hidup ya. Kadang ketemu orang bisa jalannya beda. Iya, benar. Ketemu jadi, di jalan. Jalannya tetap sama, satu gitu. Cuman ujungnya aja ke kiri lurus sama ke kanan gitu. Tapi kita sebelum bahas itu lebih lanjut, gue pengen tadi cerita dulu sih. Kayak lu pernah nggak sih ngalamin kayak kepahitan gitu? Kalau kepahitan sih mungkin, tapi sekarang kayak udah nggak terlalu ingat ya. Tapi aku ingat banget tuh dulu pas SD, aku kan suka dibully gitu kan. Gak ngerti, Bel, jadi siapa yang berani bully kamu, Bel? Aku nggak tahu, aku SD nggak punya teman. Kasih gitu tahu kan. Bel namanya Bel. Ayo kita sama-sama hadepin bareng-bareng. Solidaritas dong. Pokoknya pas SD tuh aku nggak punya teman gitu kan, kayak masuk ke circle manapun tuh kayak nggak masuk gitu, nggak fit in, kayak pasti kayak nggak ada yang suka sama aku lah gitu dan akhirnya membuat aku jadi kayak sebel gitu sama teman-temanku, kayak nggak ada yang mau nerima gue sih, kayak apakah gue tidak fit in itu ya dengan kelompok-kelompok yang ada gitu kan, kayak nggak ngerti salahnya di mana. Terus kayak yang satu aku ingat sebenarnya ini agak jangan ketawa ya guys, intinya pokoknya aku pernah dulu tuh pas SD kan aku kan kayak giginya tonggos gitu kan, terus kayak item lah, jelek gitu kan. Jangan ketawa. Enggak, siapa yang ketawa? Terus kayak aku inget banget, aku tuh SD kelas 3 sampai kelas 5 suka sama satu cowok gitu kan. Terus dia gak suka sama aku, tapi dia kayak kesel gitu kenapa dia kayak suka diledekin kan, kayak Bella suka sama lu gitu. Terus dia kayak kesel gitu, kayak nggak mau gitu kan, dia kayak kesel. Terus kayak pernah satu waktu di Valentine aku kasih dia barang, terus kayak udah diterima, teman-teman aku bantuin kan, kayak ini kasih gitu. Terus taunya teman aku nanyain kayak gimana barangnya, terus dia bilang kayak udah di tong sampah gitu. Terus aku kayak sedih gitu kan, terus kayak ya saat itu pokoknya aku kayak oke, gue bakal move on gitu. Terus kayak aku tuh sampai yang mikir kayak awas aja kalau gue udah cantik, gue udah berubah, gue bakal bikin dia suka sama gue, habis itu gue mainin. Oke guys, sekian guys, tapi sekarang udah enggak guys, itu dulu guys, itu dulu. Luar biasa sekali. Tapi dulu aku mikir kayak kok parah banget ya mereka sampai segitunya gitu, dan aku kayak mikir kayak oke, nanti sampai lihat aja sampai nanti gue udah kayak gini, gue bakal
balikin gitu. Maksudnya kayak gue bakal bikin mereka ngerasain kayak gitu. Itu pemikiran gue dulu. Iya, para pria coba tolong tulis di kolom komen ya. Semuanya dukung Bella. Ya. Iya, #SaveBella. Ayo. Aduh jadi malu. Gila ya, hebat ya. SD ya guys. SD loh. Bisa-bisanya kepikiran nanti kalau gue udah cantik, gue mainin. Ih, jangan gitu. Udah enggak gitu sekarang, udah enggak. Itu dulu. Lanjut. Lu gimana, Vel? Iya. Kok lu nembak gue sih? Iya, kan gue lagi nanya pada. Sebelum lu nembak gue tembak dulu. Gue lupa sih sebenarnya gue pernah nggak ya kepahitan sama orang. Saking banyak ya? Enggak. Saking banyak lupa ya. Banyak banget nih. Tapi benar, gue benar-benar kayaknya nggak gitu gimana deh. Mungkin karena gue orangnya nggak terlalu ambil pusing ya. Atau pas tua ini aja. Ya, kayak gue nggak gitu ambil pusing deh. Kayak misalnya orang ngehina gue, ya udah, hidup gue happy aja. Mungkin saat itu gue kesel, tapi keluar dari itu gue udah kayak ya udahlah, happy aja gitu. Nggak apa-apa. Toh nggak ngebuat bokap nyokap gue nggak beliin gue mainan waktu itu kan. Nanti kan gue dapet mainan, nggak ngebuat gue nggak bisa main di rumah juga. Tetap bisa main kan di rumah. Jadi ya tetap happy aja. Enak sih hidupnya. Anaknya easy going, enak hidupnya. Easy going. Aja. Enggak. Aku kasih tahu ya dulu ya waktu kecil. Aku punya satu pemikiran waktu SD. Pemikiran aku aneh juga. Tenang Bel, kamu tidak sendirian. Pemikiran aneh itu tidak hanya kamu. Waktu aku kecil waktu aku SD. Aku pernah berpikir gini. Sakin nggak punya temen ya? Kenapa sih Bel? Kita nggak punya teman. Kalau apa kita? Ya saking gak punya temennya nih. Sampai aku mikir kayak, ya udahlah gue nggak butuh siapa-siapa juga. Gue masih hidup kok. Gitu kayak gue sendirian nggak apa-apa. Nah, saking apa ya? Saking nggak ada yang mau nemenin gue. Karena gue ansos orang ya, benar-benar ansos, diam sendiri. Jadi kalau makan sendirian, nggak ada teman, nggak apa-apa. Happy aja. Bagus. Ya itu masalah itu sih. Jadi gue kayak nggak punya kepahitan apa sih kayaknya. Nggak punya something ya sampai kayak lihat aja lu nanti gue gigi ketonggos gitu. Enggak gitu sih. Jangan dibahas lagi udah. Iya. Ya nanti Bella kepahitan sama aku. Bersyukurlah Tuhan berbelas kasihan kasih sifat yang easy going yang kayak ya udahlah gitu. Iya benar. Tapi sekarang Bella loh easy going banget ya sih. Supel banget sama siapa. Iya kan udah belajar banyak ya, udah mengetahui kerasnya kehidupan. Ya, betul sekali. Gimana Dis? Lu yang pahit buat orang? Iya. Ya gue sama sih ya, maksudnya kalau ngomong memang dari dulu nggak punya teman kayak gitu ya sifatnya introvert memang cenderung gitu kan. Gue juga dulu ngalamin yang kayak gitu ya. Gue dulu pernah namanya dikatain orang gitu ya, di marga gue dikatain, pernah namanya dulu ya gitu pernah deh ya, maksudnya kayak alamin dikatain, dibully kayak pernah deh dikit-dikit gitu dulu. Terus bertumbuh sampai sekarang gitu ya, dan gue sih cenderung sama kayak Ivel gitu, gue cenderung sama kayak model yang ya udahlah gitu, maksudnya gue nggak terlalu pedulin gitu ya, walaupun sebenarnya ada gitu ya rasa kesel benci, tapi gue nggak bakal simpen lama gitu, jadi at least mungkin sehari atau berapa lama gitu ya udah gue nggak ada pikiran lagi gitu, menurut gue ngapain juga gitu kan, jadi kayak ya udah move on aja, jalan aja gitu. Kalau gue sih sekarang ya tipenya kayak gitu, jadi kayak misalnya lu ngatain gue, besokannya lu sapa gue, ya udah gue bakal sapa balik, gue nggak akan buang muka, gue nggak akan jutek, gue sih gitu. Gue gitu. Cuman paling sebenarnya ngefeknya paling ke kepercayaan gitu. Yes. Pasti ada scratch sedikit lah. Ya, ada scratch-scratchnya, paling bukan yang kayak gue bakal balas dendam, tapi lebih ke arah akhirnya apa ya, kita terlalu hard on ourselves kalau kita betul. Kita berdua lebih kayak kita lebih ke arah gitu daripada kayak
lihat aja lu nanti hidung lu jadi keang. Tapi sadar nggak sih, maksudnya kayak dari aku dengar dari cerita Korifal sama Kodisa tadi, walaupun nih kalian bilangnya kayak ya udahlah, tapi kejadian yang itu mempengaruhi kalian yang sekarang, iya nggak sih? Memberi dampak, setidaknya pasti memberi dampak. Jadi se-impact kecil apapun, at least dia pasti memberi dampak sama kalian yang sekarang ya. Kalian yang sekarang itu pasti bibit hasil dari yang waktu itu. Jadi kayak pasti ada impact dan dampak sih. Aku juga ngerasa kayak gitu. Aku yang sekarang pasti ada dampak, merupakan dampak dari yang dulu gitu. Mantap. Hashtag baru lagi nih. Anti bully club, mantap. Baru, guys. Tapi kan kepahitan nggak cuma gara-gara bully kan. Banyak banget maksudnya faktor dan cerita lain kayak banyak. Maksudnya kepahitan kan nggak menutup kemungkinan sama teman atau sama lawan jenis. Bahkan. Betul. Yang kadang maksudnya kayak kita denial, nggak sadar, tapi ternyata kayak kita udah nyimpen rasa itu loh. Banyak sih. Gue cukup ketemu banyak orang yang bisa dibilang sebenci itu sama orang tuanya dengan cerita hidup dia gitu ya. Mungkin bagi kita yang punya orang tua baik-baik aja nggak ngerasain nggak begitu paham ya, tapi entah kenapa gue paham, bukan berarti keluarga gue kenapa-napa, nggak juga, cuma maksudnya gue paham bahwa ada rasa pahit setiap kali memikirkan orang tuanya gitu. Mungkin ada cita-cita tertentu yang khusus dan spesifik ya. Hal tertentu, entah orang tuanya melakukan kekerasan fisik lah, or anything gitu ya, ngebuat akhirnya entah ya, mungkin ada rasa benci di situ, ada dendam di situ, ditambah lagi dengan traumatis gitu ya, traumatik antara itu akhirnya jadi sebuah kepahitan yang benar-benar kencang sekali, kental banget, dan pas ketemu orang tua itu dia ada banyak kayak akhirnya keluarnya banyak, entah jadi kesel dalam hatinya, atau ada juga yang nangis menjerit-jerit padahal orang tuanya udah nggak gitu, cuma dia saking dendamnya, saking takutnya, saking pahitnya dalam video itu sampai itu bisa nangis menjerit-jerit padahal orang tuanya udah bahkan banyak banget yang maksudnya banyak yang kita temuin sebenarnya kayak anaknya tuh cursing ke orang tua mereka gitu kan, kayak menyumpahkan untuk misalnya kayak cepet mati lah, terus kayak udahlah cepet hilang aja atau gimana gitu, kayak sampai maksudnya saking desperate itu loh yang kayak udah gemes banget gitu. Tapi sekarang gini, apa sih yang ngebedain maksudnya antara lu dendam sama orang atau benci sama kepahitan itu sendiri? Yang which kan tadi sebenarnya kalau kita bahas dari apa obrolan tadi kan sebenarnya kayaknya mirip ya. Maksudnya kayaknya itu sangat nyaru ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang benar-benar membedakan kedua ini? Menurut pada? Ya, kepahitan. Yang pertama itu kepahitan yang kayak dendamnya tuh udah kayak udah max, udah kayak udah mentok. Kaget, dendamnya kaget. Udah kayak bener-bener di ubun-ubun. Udah bone banget ya. Kenapa? Udah to the bone. Iya. Setuju sih, maksudnya kayak yang udah maksimal gitu deh ya pokoknya. Ya. Kayak kalau dendam itu kan lu masih ada kayak pengen balas dendam gitu ya. Kayak lu tuh udah nggak tahu gitu ya, lu mau balas apa juga kayak ya udahlah gitu ya, kayak udah pahit banget gitu, kayak maksudnya kalau denger ngelihat aja kayak tadi misal cerita di file itu kayak udah nggak mau gitu ya, kayak udah aduh gimana gitu, kayak udah pahit banget, kita mesti lebah aja gitu ya, pahit udah sono. Itu berarti itu artinya traumatis ada efek traumatisnya yang sampai kayak gak mau inget-inget lagi efek traumatis. Dan tadi yang Kodisa mention itu adalah kayak kita udah helpless, kayak udah marah, udah geram, tapi kayak kita udah gak ada kekuatan untuk ngebalas. Jadi kayak ada efek traumatis dan juga ada helpless gitu. Dan itu yang menarik ya jadinya, maksudnya gimana caranya mau balas dendam, ketemu aja males, kayak ketemu aja udah enak gue gitu. Kayak dengan ketemu lu aja gue udah merasa menderita gitu. Gimana caranya gue bisa secara diri gue sendiri untuk membuat lu menderita, ketemu lu aja gue menderita gitu. Jadi mah that's why jadi akhirnya aduh susah, gak kayak ngebales gimana caranya ngebales ya. Lihat mukanya aja gue udah enak banget gitu kan. Tapi tetap gitu, tetap punya rasa bahwa ketika dia susah, seneng gitu loh, kayak wah
mampus lu botak gitu kan. Saya kan contoh gitu kan, kena lo, ya kan, lampu taman gitu misalnya contoh gitu kan. Tetap ada gitu rasa, maksudnya rasa happy ketika orang itu kayak apa ya, kayak susah hidupnya. Tapi jadi beban juga sebenarnya buat kita ketika ngeliat orang tuh happy. Yes. Kan? Kayak akhirnya kayak aduh dia happy lagi. Aduh, gimana nih dia happy gitu. Ya, that's why makanya kepada itu kan ada yang bilang ya menggerogoti kita juga gitu ya, maksudnya kita juga jadi kita mikirin dia, nggak bisa tidur gitu kan. Iya, itu serem banget sih itu sebenarnya. Jadi gue jadi pengen nanya sama yang kepahitan, lu kepahitan apa lu cinta, coy? Iya, aduh. Ada. Kan benci jadi cinta kan. Oh iya benar, hati-hati lu. Jadi semuanya yang nonton hari ini ya, hati-hati kalau sebel sama orang. Tuhan bikin lu jadi pasangan lu baru tahu. Atau jodoh aja dia. Aduh. Tapi salah satu lagi sih sebenarnya. Aku mikir kalau lu udah kepahitan biasanya apapun dilakuin sebenarnya salah sih. Kayak point of view lu udah kotor aja gitu. Udah jelek aja gitu. Udah jelek aja. Dia nggak bantu orang. Pasti kita bilang ih pencitraan. Ya enggak? Atau enggak misalnya dia ngapain lah, ngelakuin hal yang baik juga buat kita tetap buruk gitu. Ya akhirnya pasti kita mikirnya kayak ala munafik gitu kan. Munafik lu misalnya. Gitu. Misalnya dia ke gereja, ala lu ke gereja ngapain, pasti masuk neraka juga gitu. Waduh. Contoh gitu kan. Kayak gitu-gitu, maksudnya itu sih yang menggerogoti kita gitu. Akhirnya itu semua hasil dari rasa kepahitan itu sendiri. Nah, tapi gue pengen nanya ke lu pada nih. Sebenarnya masalah utamanya apa sih? Kenapa akhirnya bisa jadi kepahitan gitu? Apa yang menjadi akar utama gitu? Alasan utama. Ya, kalau misalnya contoh deh tadi yang udah kita dari hal kayak contoh aja ngebully atau kayak dibully, itu kan kita mengalami suatu ketidakadilan gitu loh. Jadi itu mungkin kayak itu poin yang mungkin core value-nya atau kayak apa sih kayak dasar dari fondasi penyebabnya core value loh. Itu udah kayak bisnis ya. Core value kami adalah aduh. Ya pokoknya jadi kayak dasar penyebab semuanya gitu loh, kayak ketika kita merasakan ketidakadilan ya itu bisa memberikan kita rasa ya kepahitan sih. Kepahitan itu sih ya. Iya sih. Ketidakadilan sih benar sih, menarik tuh. Jadi kayak merasa bahwa ya nggak adil aja gitu ya, maksudnya perlakuan dia dengan ya udah sepahit ini kita rasain gitu. Dan apalagi misalnya kita ngelihat dia masih enak-enak gitu ya, misalnya tadi kayak lu bilang kayak dia malah dapat hal yang bagus gitu kan, jadi kayak betul. Kitanya yang jelek-jelek mulu. Gitu sih. Iya benar. Tapi kan ada pepatah bilang. Aku baru menyadari satu hal. Tadi yang sebelum Kodisa bilang kayak banyak juga loh orang yang ngerasa kepahitan sama Tuhan. Enggak sih? Kayak ketika ngelihat orang, maksudnya kayak apa ya? Ngerasa ngelihat orang tuh, kok dia dapetnya yang baik-baik, gue tuh kayak dapetnya yang jelek-jelek mulu, kayak sebenarnya Tuhan jahat gitu loh yang kayak gitu. Benar. Itu juga ketidakadilan. Iya, benar. Dan benar gitu. Biasa orang aku sih menemukan orang yang biasanya kepahitan. Biasanya akhirnya nyalahin Tuhan juga sih. Akhirnya akhirnya betul. pasti ujung-ujungnya kayak Tuhan lu nggak adil. Iya. Kenapa gue yang dapet ini? Kenapa gue gitu? Karena udah helpless, udah nggak tahu betul, ngapain gitu kayak. Iya, nggak bisa nyalahin orangnya, nyalahin Tuhan aja. Nyalahin Tuhan ya. Pikir gitu kan gampang buat mereka. Mungkin ya. Betul. Iya. Ya gue baru nggak sih betul yang kata Bella. Benar. Ya. Nah iya, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang nonton nih, ya inget tuh, teman-teman kalau nggak adil sama orang, parah deh, hidup orang ngaco deh pasti, udah fix banget. Jadi apa yang teman-teman lakuin tuh sangat ngefek loh. Teman-teman pikir bercanda ya, misalnya kayak Bella gitu, ih kelinci misalnya gitu kan. Ternyata tuh ngefek loh. Gak usah pakai kelinci, gitu. Langsung dikatain tonggos. Oh iya, maksudnya. Gak ada pakai kelinci. Ada poin ya. Gak ada kelinci. Iya, kelinci masih imut, masih lucu, ya kan. Tonggos lu, misalnya contoh gitu.
kita pikirnya bercanda, ya kan? Yap. Ternyata enggak. Ternyata Ternyata efeknya sangat besar bagi orang. Tapi walaupun gini sih, kalau menurut gue ada satu pepatah yang cukup menguatkan gue mungkin ya, yang ngebuat gue jadi bodoh amat ya, adalah hidup ini emang nggak adil. Yep. Lu mau seadil apapun, tetap gak adil. Itu kayak, kalau lu pikir-pikir sebenarnya, apa yang menurut lu nggak adil, menurut orang lain ada hal lain yang nggak adil. Misalnya contoh gini, lu pada bisa makan, ada orang yang nggak bisa makan bilang nggak adil, kenapa gue yang nggak bisa makan? Gitu. Dan lu ngerasa nggak adil ketika orang punya PS5 dan lu nggak punya. Jadi maksudnya adalah akhirnya ketidakadilan dunia ini jadi adil menurut gue. Paham nggak maksudnya? Yap. Karena semua orang diperlakukan tidak adil. Saking tidak adilnya dunia ini, sampai gue ngerasa ini nggak ada rohani-rohani ya. Cuma gue ngerasa kayak ya udah. Maksudnya adil kok, ada yang dapat, ada positif, ada negatifnya. Yang which orang nggak mungkin perfect, nggak mungkin sempurna hidupnya, gitu. Jadi itu salah satu hal yang gue ngerasa kayak ya udahlah. Mungkin gue nggak ganteng misalnya gitu. Orang bilang gue hitam lu misalnya kan. Kulit gue kan memang sawo matang manis ini kan. Gitu kan. Hitam lu misalnya gitu. Ya udah, emang hitam kenapa sih? Kenapa emang? Ya kan gue harus putih gitu. Tapi sayangnya tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berpikir seperti itu. Gitu. Jujur, ya betul. Tapi jujur yang cerita Rival tadi ya, itu tuh gue pernah dengar dulu pas, gue pernah ikut retret gitu ya di ini di mana gitu ya, yang ngomong bahwa iya maksudnya justru dengan ketidakadilan ya, dengan berbagai perbedaan yang ada itu justru adil. Justru akan buat kita masa adil. Yang tadi lu bilang itu benar loh. Benar. Gue juga baru merasain pas gue umur berapa gitu ya, pas gue tumbuh gede dan gue baru sadar iya ya, ternyata yang begini tuh yang adil gitu. Iya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya, nggak ada yang sempurna, benar-benar nggak ada loh. Kalau dicari juga artis Korea pun nggak sempurna. Yes. Walaupun di film kayaknya tampan, rupawan, kan keren, luar biasa, hidupnya biasa aja, susah-susah juga gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, gimana cara stopnya? Nah, tapi kan kalau kita ngobrol cuma bertiga, tadi kan aku udah bilang bahwa kita tuh ada Felix dan Reza. Felix udah cukup muncul beberapa kali ya. Mari kita sambut dulu Felix dan Reza. Halo. Halo. Nah, hari ini agak beda nih. Felix dan Reza tidak akan memberikan pertanyaan, ya kan? Felix dan Reza hari ini akan ngobrol sama kita. Malah sekarang yang memberikan jawaban ya. Ya, hari ini Felix dan Reza yang memberikan jawaban. Nah, hari ini kita mau bahas ngomongin soal gimana caranya stopnya gitu. Maksudnya kan Reza sama Felix juga tadi udah dengerin juga kan pembahasan kita soal kepahitan ini. Sebenarnya gimana? Kalau menurut Reza dulu deh, atau Felix boleh. Reza dulu deh. Gimana, Za? How to stop that? Ya, kalau buat stopnya ya mungkin selesain kali ya sama orang yang bersangkutan yang bikin kita jadi punya kepahitan. Cuman emang harus diakui sih kalau selesaikan dengan orang itu bukan cara yang gampang. Gimana caranya selesain kalau ketemu orangnya aja males, gitu kan? Yang tadi ya. Atau ada cerita di balik ya jangan Reza? Iya, jajan lu pernah nih, Za? Pernah ya. Coba cerita aja nggak apa-apa. Kalau itu paling ya pernah gue pas SMA kayak ya gue dibully gara-gara gue punya satu kejadian pahit kan. Ya kayak kejadian malu-maluin lah. Nih gue cerita lah nih. Jadi kayak gue lagi naik motor. Pas itu gue posisinya gue lagi belum bisa tuh bawa motor. Jadi gue iseng-iseng bawa aja. Akhirnya gue nabrak bajai. Terus gara-gara itu gue diceng-cengin terus sama teman sekolahan gue setiap hari. Ya gue kan juga lama-lama nggak tahan kan ya. Akhirnya gue mulai punya dendam. Cuman karena gue bukan tipikal orang yang ngebales, jadi ya gue keep aja dalam diri gue sendiri. Jadi gue nggak mau ngamuk, gue nggak mau apa ya, gue keep buat diri gue sendiri dan akhirnya lama-lama jadi kepahitan. Cuman gue kepahitan gue itu gue pernah sampai satu titik di mana kalau besok dia ngomongin gue sekali lagi nih, gue ributin. Dan ternyata bener kejadian. Dan ternyata bener kejadian ya. Akhirnya gue ributin, jadinya ribut. Ya
setelah ribut gak lama saling minta Ulah naik maaf. bajai. Oke. Oh, Bukan sama tukang bajainya. habis ribut-ribut ulah naik bajai. Akhirnya gue Minta ribut. maaf sama bajai yang ditabrak kemarin. Bukan. Cuman karena ribut itu jadinya ya kita jadi saling sadar kan. Karena saling sadar jadi saling minta maaf dan masalah selesai. Ya begitu sih. Nah guys, jadi itu kuncinya ya, ribut. Bukan dong. Yang itu Nggak jangan gitu. ditiru gitu, guys. nggak Iya dong. gitu. Kayak gitu. Kirain ribut adalah kunci dari segala permasalahan ya, ribut nanti minta maaf. Enggak lah. Saya pas itu kan gue masih labil-labil ya kan. Ambil. Sekarang udah enggak dong berarti ya? Udah enggak. Udah Enggak. enggak. Udah bisa memilih dia. Milih. Udah ada yang kepilih. Udah kepilih juga sih Bang. Apa tuh maksudnya? Tapi dulu kalau di cerita kita gue juga pernah. Tapi dulu dia sepeda motor, gue sepeda tidak bermotor kan. Sepeda gue S2. Gue nabrak bajai juga. Jadi temen gue nih ngatain gue mulu, Mbak yang kemarin kangen tuh sama lu untuk ditabrak katanya gitu. Bercandanya gitu mulu setiap hari kan. Sampai akhirnya Banget sih. aneh banget kan makanya. Terus gue saking keselnya akhirnya tiap kali dia ngomong gitu gue ngomong sama orang lain. Jadi gue saking malesnya dibahas gitu, pas dia ngomong gitu gue langsung cari orang lain, terus gue ajak ngobrol, gimana kabar lo gitu, terus SKSD sama orang. Saking malesnya gue tanggepin, gue cuekin. Saking malesnya sampai akhirnya dia udah gak pernah bahas lagi, gara-gara gue selalu gitu kan. Sekali ini gue ngobrol sama dia nih, terus dia mulai bahas itu, gue mulai ngomong sama orang lain. Tapi nggak apa. Emang orang kayak gitu harus digituin, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Biar diem. Biar diem. Tapi penuh dengan dendam gitu ya Bella yang ngomongnya. Apa? Cara membalas yang paling wise sih. Iya. Kalau Felix gimana, Felix? Apa ya? Kalau menurut gue, kepahitan kan emang benar-benar udah pahit ya, udah benar-benar to the bone gitu kan. Kalau misalkan mau diselesain sama orangnya, susah kan? Ya. Kayak Reza gitu, harus berantem dulu atau ya benar-benar capek lah. Kalau menurut gue sih harus belajar kayak rival sih sebenarnya. Kayak ya udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Cari tempat atau cari orang-orang lain yang buat ngisi kehidupan lu, sehingga orang itu bisa terkubur jauh di dalam gitu. Gitu. Terkubur jauh di dalam. Iya. Ada pengalaman Alex? Kayak ada pengalaman juga. Pengalaman. Nggak ada sih sebenarnya. Gue sama rival tipe-tipenya sama, kalau misalkan disakitin orang ya udahlah, it is what it is gitu. Ya udah biarin aja gitu. Gue suka nih yang gini-gini. Biasa hatinya ajak kadut. Biasanya yang kayak gini-gini nih punya perasaannya acak kadut nih biasanya. Iya. Dalam ini. Hah? Apa? Lu juga gitu ya soalnya ya? Oh enggak. Udah gue rapiin kemarin. Gue sapu dikit lah. Iya. Yang lain gimana? Lu pada ada si Bella atau Disa? Caranya gimana? Kalau menurut pada? Kalau menurut aku yang paling penting adalah self-release. Walaupun ya ngomongnya gampang ya. Maksudnya kayak secara aku ngomong kayak gampang, udah lepasin aja gitu kan. Aku, kalau tadi kan mungkin tadi si Felix sama Rival mungkin bilangnya kayak udahlah lupain aja gitu. Itu kan lebih yang kayak udahlah tutup mata aja gitu. Mungkin kalau ke aku lebih kayak beresin diri. Maksudnya kita nggak bisa, susah ya. Maksudnya untuk beresin kayak Reza tadi kayak, ayo sendiri gitu. Nggak bisa gitu kan. Karena kan itu melibatkan orang. Nah maksud aku kayak mungkin kalau aku settle with yourself aja gitu. Jadi beresin sama diri sendiri. Karena satu, nggak ada untungnya kita misalnya nyimpen terus capek gitu. Jadi banyaklah ruginya kalau kita pendem terus gitu kepahitan. Maksudnya dia mah hidupnya enak-enak, kita stres sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran. Maksudnya ruginya juga semua buat kita kan. Jadi kayak ya udah maksudnya ya self release aja gitu, kayak lepasin, kayak ya udah jadiin pelajaran, pengalaman. Ya memang maksudnya itu sesuatu pengalaman yang buruk, tapi kayak ya udah gitu, kayak tinggalin di sini, jangan sampai dibawa-bawa terus ke future gitu loh, karena ya capek gitu loh, kayak anggapannya tuh kayak kita jalan terus kakinya tuh kayak diikat sama beban gitu loh, yang kayak
Iya. Kayak terus kayak jalan tuh capek gitu loh, kayak ya udah buka aja gemboknya, lepasin, tinggalin gitu loh. Ya, waktu Bella ngomong itu, aku jadi ingat satu hal. Aku pernah lihat di Instagram ya, salah satu video. Aku lupa nama pengkhotbah siapa, nih orang Amerika. Dia bilang gini, dia ada satu perumpamaan gitu. Menurutku bisa banget nih untuk kepahitan. Lu bawa barang banyak banget, misalnya ini barang ada banyak ya. Lu bawa barang banyak banget sampai tangan lu penuh. Lu sering berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan gua berkat, Tuhan berikan gua berkat. Tapi ketika lu bawa semua barang itu, gimana cara lu bisa nangkep berkat itu? Karena yang selalu pikirin adalah dendam lu. Tangannya yang lu terlalu adalah sibuk. Kepahitan. Tangan lu sibuk dengan megangin kepahitan lu, sakit hati lu, sampai akhirnya Tuhan lemparin berkat ke lu nggak bisa ambil. Nggak cuma tangan, tapi matanya meleng. Iya, karena matanya juga meleng. Matanya doang. cuma perhatiin ini aja. Akhirnya lu cuma kayak ketimpuk sama sesuatu. Ih, apaan tuh? Terus balik lagi ke sini, balik lagi ke barang-barang yang lu pegang gitu. Yang which maksudnya, you have to release that sampai akhirnya Tuhan bisa kasih lu berkat, Tuhan lu bisa ambil gitu. Jadi satu hal yang dia pengen ingetin adalah kadang-kadang lu harus sadar bahwa kepahitan lu, sakit hati lu yang lu pegangin terus itu menghalangi berkat Tuhan datang ke lu. Betul. Yes. Gitu. Malah kadang kan kita suka ngoceh kan, kayak Tuhan nggak baik nih sama gue, Tuhan jahat. Itu karena kita ya terlalu dibutakan gitu loh. Kayak kita tidak membuka mata, padahal kayak Tuhan kasih banyak berkat, tapi kayak kita terlalu fokus sama apa yang kayak membebani, yang nggak puas gitu loh buat kita. Jadi kayak kita, aduh nggak adil. Tapi kita nggak lihat kalau ternyata lain hal itu Tuhan ada kasih banyak gitu loh maksudnya. Tuhan ada kasih banyak, cuman ya kita nggak aware. Itu salah satu perumpamaan yang benar-benar gue suka banget sih. Perumpamaan itu. Ya pastinya self release maksudnya itu nggak gampang ya. Aku nggak bilang kayak gue sukses nih gitu, ya enggak. Aku masih punya banyak gitu loh, kayak hal-hal yang dari yang maksudnya yang aku punya gitu, yang masih aku gumulin juga sama Tuhan gitu loh. Kayak aku tahu gimana ya, kayak ada banyak hal-hal yang aku nggak bisa lakukan sendiri gitu loh. Karena kita punya keterbatasan. Aku itu manusia punya keterbatasan. Mau lu seusaha gimana pun, kalau yang namanya kepahitan tuh pasti susah banget lah. Kita akui itu semua susah banget ya. Jadi kayak kita harus akui kalau kita manusia yang lemah, ya udah kayak aku itu self release ya, kayak minta tolong Tuhan, kayak Tuhan bantu gue, udah nggak kuat gitu. Kayak di satu poin aku memang kayak pernah lah, maksudnya kayak bukan sebel ya, tapi kayak aku nggak tahu gitu, kayak stuck gitu di posisi itu. Aku nggak tahu kayak gimana, kayak ya udah bilang kayak akui kayak Tuhan, aku bener-bener udah nggak tahu harus gimana, capek, Tuhan bantu, Tuhan bilangnya apa sih, nggak ada, tiba-tiba stuck. Kita perbaharui ya. Tuhan healing, berikan berikan penyembuhan gitu, kayak bantu gitu supaya aku bisa pelan-pelan bisa mengampuni gitu sih gitu deh. Ya benar. Berarti kurang lebih intinya let go and let God gitu kali ya. Ya betul, let go and let God, benar banget sih. Dan emang ya benar, dari maksudnya kita perlu banget God grace ya. Maksudnya kita butuh banget kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu. Ya, seperti ada beberapa ayat. Gue ingat satu ayat yang ini sih, yang kayak dia bilang gue nggak tahu dari mana, gue lupa gitu ya. Yang dia ngomong, yang mari semua berbeban berat itu, tahu nggak sih orang yang karena kuk yang gue kasih itu lebih ringan. Yang tadi perumpamaan itu masuk juga kan, kayak ya ternyata kuk itu tuh sebenarnya berat. Kuk yang Tuhan kasih tuh lebih ringan loh, tapi lu nggak mau ambil gitu, tapi lu nggak, malah lu mau tenteng yang berat itu. Itu sih. Walaupun tadi sebenarnya baik juga sih ayat-ayat yang mendukung gitu ya, yang mendukung soal ini. Ada banyak, ada Roma 12 ayat 19 itu bagi teman-teman yang mau baca kitab suci, teman-teman boleh coba dibuka aja di Roma 12 ayat 19, dari 12 ayat 15, ada juga di Efesus 4 ayat 26, mungkin gue bacain dua diantaranya. Yang pertama di Ibrani 12 ayat 15 bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang which berarti ya itu, kita butuh God's grace itu terus bersama-sama dengan kita supaya kita gak ada akar yang pahit dalam hati kita. Yes. Maka itu kita butuh banget God's grace. Terus yang di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah itu benar-benar banget sih. Itu benar banget. Kayak lu kalau misalnya marah lu sampai besok pagi, wah bahaya sih. Gitu. Kayak itu udah nggak sehat sih buat lu. Gitu. Itu udah nggak baik sih. Karena itu nggak hanya ngefek ke marahnya doang, tapi secara fisik dan mental lu tuh ngefek juga. Ngefek banget. Gitu. Atau ini gue bacain satu lagi. Oke, bisa dulu terakhir. Gue bacain yang satu lagi deh ya, yang Roma 12 ayat berapa tuh ya? 19 ya. Yang saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya. Ya menurut gue ini jadi pola pikir yang bagus juga gitu ya. Kita itu kayak ya udahlah, maksudnya pembalasan itu ya kita harus percaya bahwa ya Tuhan adil, dan ya Tuhan ngomong kok, Tuhan yang ngomong bahwa ya itu yang jelek-jelek, pembalasan itu ya haknya gue, lu nggak berhak untuk balas gitu. Menurut gue itu pola pikir yang baik untuk at least gitu ya, at least ini bisa bantu self release ya. Ya maksudnya ini bisa ngedukung self release lu untuk sadar bahwa oh iya ya, maksudnya ya udahlah, gue benerin diri gue sendiri. Tadi yang Bella ngomong udah bener banget, dan serahkan itu ke Tuhan, udah gitu sih. Ya, tapi di note ya, jangan kita doa sama Tuhan balas dia. Yes, jangan. No. Bukan berarti maksudnya gitu ya, bukan berarti itu doa yang salah tuh. Ya, doa yang salah, betul. Jangan sampai kayak Reza pernah doa begitu, Reza. Kayaknya sering tuh. Yes, betul sekali poinnya. Kadang banyak orang yang begitu ya. Tapi jangan kayak gitu sih. Jangan masa kita tahu nih kayak itu bagian menggunakan Tuhan untuk membalas orang, itu kan salah gitu kan. Kayak emang lu kira Tuhan itu tukang pukul? Iya, makanya ngasem ya orang. Kayak tendang banget tuh Tuhan ya, ini balas dendam lo gitu. Iya, kenapa jadi Tuhan yang ngurusin masalah lu? Ya tapi ya itu, dan ya ada masih banyak sih sebenarnya cara-cara yang mungkin aku rasa teman-teman punya cara teman-teman masing-masing juga begitu teman-teman yang nonton. Dan aku rasa ada beberapa hal juga yang kita udah bahas, dan satu lagi sih tadi aku pikiran bahwa ya teman-teman udahlah, nggak usah kepoin hidup orang itu terus gitu. Maksudnya ya betul, kita harus berdamai gitu. Tapi mungkin juga hati lu butuh istirahat juga. Gitu. Lu butuh untuk udah enggak dulu gitu, tidak dulu berkomunikasi sama orang, nggak apa-apa, heal yourself gitu, healing dulu. Kalau kata orang, hati itu butuh waktu untuk penyembuhannya, bukan butuh yang lain, bukan butuh betadine, bukan ciptaden, enggak. Tapi lu butuh waktu untuk ketawa aja Felix, senyum lu manis deh. Aden sih. Harusnya sesonden ya. Pakai detol. Cuma maksudnya pengobatan hati itu yang terluka memang perlu waktu. Ya. Jadi kita perlu sabar. Benar tadi Bella bilang butuh doa. Kita butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Ya mungkin teman-teman, terakhir kata gue pengen ingetin lagi teman-teman bahwa jangan lupa teman-teman untuk ingat terus apa yang tadi kita bilang. Ingat bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Kita bukan siapa-siapa teman-teman yang punya hak untuk balas. Lu sama dia sama-sama manusia pendosa, bro. Jadi lu nggak lebih baik dari dia. Dia pun tidak lebih baik dari lu. Jadi semua pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau lu ngerasa bahwa gua nggak tahu, dunia ini selalu bilang ada yang namanya karma. Walaupun kita percaya bahwa gua percaya bahwa sebagai orang percaya, gue percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup lu. Ketika lu jalanin sesuatu, misalnya kayak Bella dikatain kayak gitu untuk menjadikan Bella yang hari ini. Kalau Bella nggak digituin dulu, mungkin Bella nggak jadi hari ini. Gitu. Bisa pun sama, gue pun sama, Felix, Reza pun sama. Reza menjadi lebih nggak labil mungkin karena berantem itu sama tukang ojol misalnya. Enggak ya? Lu nggak berantem sama siapa sih? Siapa sih? Temennya. Cerita apa sih? Cerita siapa ya tadi? Cerita siapa itu ojol? Mbak Jai tadi. Ya, zamannya belum ojol Bajai. Oh iya belum. Ya, misalnya gitu ya. Jadi maksudnya dengan semua hal yang dilalui itu menjadikan orang itu seseorang gitu. Jadi mungkin itu adalah hal yang buat gue cukup sekarang ya. Gue ngerasa bahwa segala sesuatu yang gue lewatin pasti meaningful.
gue yakin Tuhan punya rencana tertentu. Kenapa akhirnya gue harus sakit hati? Kenapa akhirnya gue harus dikatain orang? Mungkin itu adalah hal yang Tuhan menskenariokan untuk menjadikan lu menjadi orang yang benar. So, it's time to thankful, to be grateful for your life, for everything that you have. Ini waktunya untuk lu bersandar sama Tuhan, minta anugerah Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca kitab suci, dan belajar menjadi orang yang lebih baik ke depan. Gitu. Oke teman-teman, so thank you banget teman-teman yang sudah nonton, thank you banget untuk Felix, untuk Reza, dan sebuah thank you semuanya. Kita ucapin thank you banget buat teman-teman yang nonton, tapi sekali lagi kita mau disclaimer dulu ya, bahwa teman-teman, apapun kita bahas hari ini adalah sebuah diskusi. Jadi bagi teman-teman yang tidak setuju, kami sangat menghargai teman-teman. Teman-teman boleh banget langsung tulis di link. Kita ada link untuk pertanyaan dan segala macam. Teman-teman boleh ngomong apa aja. Teman-teman boleh, asal jangan kata-kata yang tidak senonoh ya teman-teman. Kata-kata yang baik. Silahkan kasih tahu pendapat teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih kepahitan? Kalau teman-teman punya pernah kepahitan, boleh cerita. Kalau teman-teman mau cerita. Dan teman-teman kalau ada yang didoain, boleh banget tulis di link itu juga. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lagi, boleh langsung aja ditanyain di link itu. Tulis aja pertanyaan teman-teman. Apalah, misalnya Reza udah punya pacar atau belum? Jawabannya sudah, jadi nggak perlu ditanya lagi ya. Felix yang belum. Waduh. Kok gitu ya? Ada. Aduh. Ntar ceweknya. Nggak usah dibahas. Kan? Dia udah dipilih juga berarti, Fel. Oh iya, untung ya. Untung gue ngomong, jadi kebongkar sekarang. Kebongkar sekarang. Bos kan nih, kebongkar. Ya teman-teman, jadi apapun pertanyaan teman-teman, apapun itu, misalnya teman-teman mau request obrolan apapun, boleh teman-teman terus saya langsung di link, biar kita baca semuanya dan kita bisa bahas untuk di konten-konten selanjutnya. So, thank you semuanya teman-teman. Lupa teman-teman baca Alkitab dan semuanya jaga kesehatan semuanya. Terima kasih teman-teman. Stay safe ya teman-teman. Ya, jangan lupa klik like, share ke teman-teman dan subscribe ke channel YouTube GG Makassar. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.